Misteri Vesika Piscis. Di tengah jalinan simbol-simbol kuno yang menyimpan rahasia kosmik, Vesika Piscis muncul sebagai bentuk sederhana namun syarat makna. Dua lingkaran yang berpotongan, membentuk ruang amen di tengahnya. Telah digunakan sejak zaman purba dalam berbagai tradisi spiritual, arsitektur sakral, dan ilmu geometri. Sekilas terlihat seperti perpotongan biasa. Namun bentuk ini menyimpan harmoni matematis dan spiritual yang mengejutkan. Banyak peneliti lintas zaman. Dalam tradisi kuno, Vesika Piscis tidak hanya dipandang sebagai bentuk geometris, melainkan sebagai gerbang menuju pemahaman tentang penciptaan dan dualitas. Dua lingkaran yang saling bersinggungan, melambangkan pertemuan dua dunia langit dan bumi, jiwa dan raga, yang fana dan yang abadi. Di dalam ruang kecil perpotongan itu, semesta seolah menyelipkan pesan bahwa dari pertemuan dua yang berbeda, lahirlah kemungkinan yang baru. Simbol ini kerap dijumpai dalam manuskrip kuno, gereja-gereja Gotik, dan ukiran batu zaman megalitik. Dalam banyak gambar Yesus atau Bunda Maria di gereja-gereja Eropa abad pertengahan, tubuh mereka sering digambarkan berada dalam bentuk Vesika Piscis, seolah menyiratkan bahwa mereka hadir sebagai penghubung antara yang ilahi dan manusia. Bentuk ini juga muncul dalam ikonografi mandorla di Timur dan simbol keabadian dalam filsafat Timur Tengah. Namun, misteri sesungguhnya muncul ketika Vesika Piscis dihubungkan dengan ilmu matematika dan proporsi ilahi. Rasio panjang dan lebarnya menghasilkan bilangan irasional yang berulang dalam banyak struktur alam dan karya seni kuno. Para pemikir seperti Pythagoras dan Leonardo da Vinci mengaitkannya dengan golden ratio dan harmoni universal. Apakah ini hanya kebetulan? Atau bentuk ini memang menyimpan blueprint semesta? Dalam geometri suci, Vesika Piscis menjadi langkah awal dalam menggambar bentuk-bentuk penting seperti segitiga sama sisi, bintang 6 sudut heksagram, dan bahkan flower of life. Banyak pengikut esoterik percaya bahwa bentuk ini adalah titik nol. Penciptaan momen ketika yang tak terbatas mulai mengambil bentuk. Dari ruang tengah itulah segala kehidupan dimulai, dan segala pengetahuan terhubung. Legenda bahkan mengatakan bahwa para tukang batu dari zaman Mesir hingga para mason di Eropa menggunakan Vesika Piscis sebagai alat rahasia untuk menyusun bangunan yang tidak hanya kokoh secara struktur, tetapi juga seimbang secara spiritual. Bahkan, beberapa percaya bahwa piramida, Stonehenge, hingga katedral Chartres dibangun mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam simbol ini. Jika demikian, Vesika Piscis bukan sekadar lambang, tetapi cetak biru peradaban. Dalam dimensi yang lebih spiritual, banyak mistikus melihat Vesika Piscis sebagai simbol mata ketiga penglihatan batin yang menembus ilusi dunia materi. Ruang perpotongan dua lingkaran sering disebut sebagai mata Tuhan, tempat segala sesuatu dilihat dalam kesatuan. Meditasi pada simbol ini diyakini membuka pintu kesadaran tinggi, bahkan mengakses pengetahuan yang melampaui logika. Namun, seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi, makna simbolik Vesika Piscis mulai terlupakan. Ia menjadi sekadar bentuk dalam buku-buku geometri, tanpa diiringi rasa taksim terhadap warisan filosofis dan spiritual yang menyertainya. Namun mereka yang menggali lebih dalam akan menemukan jejak-jejak kuno yang mengisyaratkan bahwa bentuk ini mungkin lebih dari sekadar desain simetris. Maka, misteri Vesika Piscis tetap terbuka, seperti gerbang yang menanti untuk dilalui. Ia berbicara dalam bahasa bentuk dan angka, namun juga dalam bisikan sunyi tentang asal-usul, harmoni, dan kesatuan. Apakah ia benar-benar kunci penciptaan, atau hanya pantulan dari imajinasi manusia yang rindu memahami semesta? Mungkin, seperti semua misteri sejati, jawabannya ada di dalam ruang sunyi itu, di antara dua lingkaran yang saling menyentuh.